Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Murdayani, pengajar mata pelajaran IPAS SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemisahan campuran. Seperti kita ketahui, materi yang terdapat di alam semesta ini tidaklah murni, melainkan masih berupa campuran. Bagaimana untuk memisahkan zat pencampur dari campuran tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut. Metode pemisahan campuran itu ada dua, yaitu berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika yaitu penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Sedangkan sifat kimia atau pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia ada penjernihan air. Metode pemisahan campuran merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu bahan, baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Nah, metode pemisahan ini bertujuan untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran yang kita sebut sebagai pemurnian. Dan yang kedua, untuk mengetahui keberadaan zat dalam suatu sampel analisa laboratorium. Metode pemisahan berdasarkan sifat fisika yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring, di mana pemisahan dengan metode ini berdasarkan perbedaan ukuran partikel penyusun campuran. Contoh yang paling sederhana adalah penyaringan air dan penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat terlarut atau zat padatnya dari zat pelarutnya atau zat cair dengan cara penguapan. Dapat dilihat, ini adalah contoh dari proses kristalisasi. Contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada proses pembuatan garam dapur dari air laut. Ya, mula-mula air laut dialirkan ke tambak-tambak dan dibiarkan menguap karena panas matahari. Kemudian setelah air menguap akan dihasilkan kristal-kristal garam. Kemudian contoh yang kedua adalah dalam pembuatan gula putih dari gula tebu. Ya, gula putih dari gula tebu itu dibuat dari batang tebu yang dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dan akan mengental, kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula pasir atau gula putih. Berikutnya adalah destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan yang prinsipnya berdasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran tersebut. Ya. Zat cair akan terpisah pada saat salah satu zat cair tersebut menguap terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah pembuatan minyak kayu putih dari daun dan kayu dari tanaman minyak kayu putih.
Pemisahan berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contohnya adalah kapur barus, iodin, dan kafein. Yang kelima, kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Atau dapat dikatakan, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap penyerap dengan zat penyusunnya. Misalnya, zat pewarna makanan dari daun suji, kunyit, bit, dan wortel. Nah, zat pewarna makanan dan minuman tersebut dapat dihasilkan dengan cara kromatografi. Contoh lain adalah tinta dan spidol. Yang keenam, sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang terdiri dari senyawa-senyawa dengan berat jenis berdekatan yang saling dipisahkan. Contoh pemisahan dengan cara ini adalah pada pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak dari kelapa. Berikutnya adalah metode pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Contohnya adalah dalam hal membersihkan air dari garam-garam, kalsium, dan magnesium, kemudian penambahan tawas pada penjernihan air, di mana tawas digunakan untuk menggumpalkan kotoran yang berupa lumpur halus. Demikian penjelasan singkat mengenai pemisahan campuran. Terima kasih, semoga bermanfaat.